Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang adab sholat dan dzikir. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sholat itu apa? Sholat berasal dari bahasa Arab as-sholah yang artinya adalah doa. Menurut syariat Islam, sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dilaksanakan sesuai syariat dan rukun yang telah ditetapkan. Nah, sholat itu merupakan rukun Islam kedua dan menjadi tiang agama. Karena itu, keislaman seseorang tidak sempurna tanpa melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Sedangkan orang yang meninggalkannya berarti telah meruntuhkan agama. Allah memerintahkan sholat karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana yang Allah jelaskan, sholat itu adalah amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Jika sholat seseorang baik, maka amal lainnya cenderung baik. Jika sholat seseorang buruk, maka amal lainnya ikut terpengaruh. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Di antaranya itu adalah sholat subuh, lalu dilanjut sholat zuhur, lalu sholat asyar, sholat maghrib, hingga sholat isya. Nah, sekarang kita kan sudah tahu mengenai apa itu sholat. Yang kedua adalah zikir. Nah, zikir itu berasal dari kata dzakara yang berarti mengingat atau menyebut. Secara istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut namanya, sifat-sifatnya, serta memuji dan mengagukannya. Zikir dapat dilakukan melalui ucapan seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Namun, makna zikir tidak terbatas pada ucapan saja. Semua aktivitas yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti bertobat, tafakur, menuntut ilmu, mencari rezeki, dan lain-lainnya adalah termasuk dari bentuk zikir. Allah memerintahkan umat Islam untuk banyak berzikir karena zikir itu dapat menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, menimbulkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita, dan membentuk pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan berakhlak mulia. Jika tadi kita sudah membahas pengertian sholat dan zikir, sekarang kita membahas adab sholat dan berzikir. Yang pertama, adab sholat. Dalam melaksanakan sholat, seseorang muslim perlu memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk merupakan inti dari sholat. Khusyuk berarti menghadirkan hati dan pikiran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas. Sholat itu harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga waktu sholat. Melaksanakan sholat tepat waktu, menunjukkan ketaatan dan penghormatan terhadap perintah Allah. Yang keempat, menjaga kesucian tempat, pakaian, dan badan. Harus bersih dan rapi, karena kita akan bertemu dengan Allah. Lalu yang kelima adalah menghindari gangguan. Menyingkirkan hal-hal yang dapat mengurangi konsentrasi dan kekhusyukan dalam sholat. Selanjutnya adalah memakai pakaian terbaik. Berpakaian rapi, bersih, menutup aurat, dan bagi laki-laki dianjurkan memakai wewangian. Selanjutnya harus menikmati sholat dan zikir. Kita dianjurkan merasakan kenikmatan dalam beribadah sehingga sholat memberi pengaruh
dalam perilaku sehari-hari. Yang terakhir, menganggap sholat sebagai sholat terakhir, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh seolah-olah itu adalah sholat terakhir dalam hidup kita. Selanjutnya kita membahas adab dalam berzikir. Agar zikir memberi manfaat bagi hati dan kehidupan, kita perlu memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yaitu berzikir hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merendahkan suara, jangan terlalu keras dan jangan terlalu pelan, sehingga tetap menjaga kehusyukan. Yang ketiga, menggunakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca wirid dan doa yang bersumber dari ajaran Islam. Yang keempat, memahami makna zikir, tidak sekedar mengucapkannya, tetapi juga menghayati isi dan maknanya. Yang kelima, berada di tempat yang suci, dianjurkan berzikir di tempat yang suci, bersih, dan terjaga kesuciannya, lalu menjaga kebersihan diri dan pakaian. Memakai pakaian yang bersih dan wangi agar lebih nyaman dalam beribadah atau dalam berzikir. Yang terakhir, harus memilih tempat yang tenang. Tempat yang tenang dapat memberikan atau membantu seseorang lebih fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian dari sholat dan zikir, juga adab dalam sholat dan zikir. Apa perlu ada yang ditanyakan? Ditulis di dalam komentar bawah sini ya. Selanjutnya, Ibu akan membahas hikmah dari sholat dan zikir. Yang pertama, hikmah dari sholat. Sholat itu memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, yaitu melatih kedisiplinan dan menghargai waktu. Yang kedua, menenangkan hati dan pikiran. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah hamba Allah. Yang keempat, menguatkan keyakinan bahwa pertolongan sejati hanya berasal dari Allah. Yang kelima, mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keenam, menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Yang terakhir adalah manfaat dari zikir. Zikir juga memberikan banyak manfaat, antaranya adalah menambah semangat dan berusaha, menenangkan hati, menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi masalah, memberikan harapan dan optimisme dalam hidup, mendekatkan diri kepada Allah, membentuk pribadi yang rendah hati, serta menjadikan seorang lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi berbagai cobaan. Dan masih banyak lagi hikmah dari sholat dan berzikir. Tapi jangan lupa kenceng ya sholat dan zikirnya. Oke anak-anak, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa sholat dan zikir merupakan dua ibadah penting dalam Islam yang berfungsi memperkuat hubungan manusia dengan Allah. Sholat menjadi tiang agama dan kewajiban utama setiap muslim, sedangkan zikir menjadi sarana untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Apabila keduanya dilakukan dengan ikhlas, khusyuk, dan sesuai adab yang benar, maka akan melahirkan ketenangan hati, akhlak yang baik, serta kehidupan yang lebih terarah dan penuh dengan keberkahan. Sebelum mengakhiri pembahasan kita pada hari ini, apa ada yang perlu ditanyakan? Jika ada, tolong komentar di video ini ya. Sekian dari Ibu. Apabila ada banyak kesalahan, Ibu minta maaf. Oke, kita akhiri pembelajaran dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.